Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridho di channel Kebanggaan Kita Bersama ya, channel Bang Ridho. Sebelumnya terima kasih telah mensupport ya sampai detik ini. Semoga melalui channel ini kita bisa berkarya bersama, berbagi bersama ya, dan berharap ini semua menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, sesuai dengan judul ya, insya Allah pada video kali ini kita akan berbicara seputar vibrasi positif ya, speak with positive vibe. Nah ini adalah sebuah gerakan ya, gerakan Indonesia Bicara Positif yang dipelopori oleh IKAT ya, Ikatan Alumni Academy Trainer ya, dan juga gerakan Indonesia Bisa Atasi Corona. Dan ini dalam rangka Festival Trainer Nasional 2020 Ikatan Alumni Academy Trainer, yang Masya Allah ini langsung dipimpin oleh Babe Jamil Azzaini ya. Masya Allah, barakallahu fihim. Semoga Allah senantiasa memberkahi semuanya, dan semoga melalui ini ya bisa menjadi amal jariah untuk semuanya. Dan ini juga tidak lupa disupport oleh Academy Trainer dan juga Kampung Hening. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Dan sebelum itu, materi ini saya dapatkan kemarin ya di kelas online bersama Bang Bisri Kembar ya, Bisri Kembar selaku public speaking mentor. Dan for your information, materi ini saya sebar ya atas izin dari beliau juga, dengan tujuan agar manfaatnya bisa menyebar lebih luas lagi, seperti itu ya. Maka juga besar harapan saya agar teman-teman juga bisa men-share materi ini untuk teman-teman lainnya, seperti itu. Oke, next. Nah ini beliau ya, Bisri Kembar, Masya Allah banget ya. Anak saya pertama ketemu beliau itu di event seni berbicara ya, Masya Allah. Saya lupa tanggal berapa,
ketika masih di Jakarta sebelum wabah corona ini berkembang begitu pesat ya. Nah, di situ saya bertemu beliau dan memang saya juga sangat tertarik untuk lebih dalam belajar tentang public speaking ya. Melihat juga saya punya passion di sana. Maka saya sangat bersyukur sekali ketika itu bertemu dengan beliau ya, Bang Bisri Kembar. Nah, kemarin juga kita sempat bertemu di kelas online dan ini materi yang saya dapatkan yang tadi saya sampaikan atas izin beliau, kita jadikan ini konten YouTube ya, agar manfaatnya bisa lebih meluas. Ya, ini tentang beliau ya. Singkat saja, public speaking mentor, asosiasi trainer di PT Mitra Unggul Insan Gemilang dan juga di PT Inspirator Juara Indonesia, founder teman nulis.id, founder Lampion Inspirasi, founder Muslim Millennials Center, wakil direktur Inspirator Academy. Masya Allah ya. Itu sekilas tentang beliau yang luar biasa ini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, next. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, ini pengalaman beliau ya. Pengalaman beliau bisa dibaca. Beliau ikut training leadership dan juga training of trainer, speak to change, workshop hipnosis, masya Allah, workshop menulis slide dengan hati, ya salam, public speaking class, dan juga street smart cooking, training for trainer particle, dan pengalaman lainnya ya. Intinya beliau sudah malang melintang di dunia training ini ya, masya Allah. Nah, lanjut kita ke materi. Kondisi sekarang ini ya, wabah virus corona luar biasa sekali ya, perkembangannya begitu pesat. Ya maaf, kita next saja ya karena ini foto mbak-mbak. Nah, teman-teman sekalian, ini data terbaru ya, yang baru saya tanyakan ke situs terpercaya insya Allah. Data sampai detik ini 9 April 2020 data yang masuk umum ya, global, internasional itu negara sekitar 212 negara, kasus yang terkonfirmasi 1.395.000 ya 136. Nah, dan untuk Indonesia yang positif 3.293 gitu ya. Dan alhamdulillah yang sembuh terus bertambah 252 seperti itu. Nah, maka kita berdoa, ya Allah, semoga wabah ini segera berlalu ya. Terlebih sekarang kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa menyambut bulan suci Ramadan ini dengan ketenangan seperti itu ya. Nah, tentu akan banyak hikmah di balik wabah ini. Itu tidak bisa kita lakukan lagi ya. Dan kita terus berdoa semoga yang sembuh terus meningkat ya. Dan wabah ini segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu data yang terbaru ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin lah kok nggak bacain data yang meninggal gitu. Nah, karena di sini kita ingin berbicara ya positif ya, positif vibe, vibrasi positif. Kita ingin menularkan getaran-getaran positif seperti itu. Nah, maka info-info yang kita sampaikan itu hal-hal yang positif, yang sembuh dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang seharusnya kita sebarkan itu adalah energi positif seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, kita tidak bisa memungkiri ya, yang jelas virus corona ini sangat berdampak sekali ya, baik untuk perekonomian yang melemah gitu ya, dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Jelas ketakutan, panik menyebar dan membuat orang mudah lemah. Nah, disinilah yang sangat disayangkan gitu ya,
terkait ketakutan dan kepanikan ini ya. Nah, maka hadirlah gerakan ini untuk mengedukasi teman-teman semuanya ya, agar tidak panik dan takut yang menyebabkan ya, yang berlebihan ya, yang menyebabkan kita malah jadi lemah dan akan mudah terserang virus. Nanti akan kita bahas seperti itu ya. Dan untuk perekonomian, teman-teman juga bisa lihat ya, pastilah ya, pasti apalagi kalau terjadi lockdown seperti itu. Nah, terjadi lockdown maka tentu akan sangat berpengaruh nantinya seperti itu ya. Ya, kita selaku warga yang baik ya, kita mengikuti apa yang diberi arahan apapun yang diberikan oleh pemerintah seperti itu ya. Dan di sini saya tidak akan membahas tentang lockdown ya. Ya, kita hanya mendoakan yang terbaik lah untuk Indonesia ini. Semoga apapun yang pemerintah lakukan ya, semoga yang terbaik untuk kita semuanya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini banyak orang meninggal karena panik ya, bukan karena penyakit. Akhir-akhir ini ya, banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita sehingga memungkinkan terjadi kepanikan dan merasa sakit. Banyak orang mengalami kepanikan dan ketakutan tentang kesehatannya, gitu ya. Banyak juga orang yang mungkin merasa bahwa dirinya terjangkit virus corona karena demam yang dideritanya atau menyaksikan orang lain yang sakit. Semua yang menjadi sangat takut menularkan semua orang menjadi sangat takut menularkan atau menjadi tertular seperti itu ya. Jadi kebanyakan malah ya yang meninggal itu bukan karena penyakit coronanya, tapi karena paniknya dia ya. Wah, saya batuk dikit misalkan, wah langsung panik gitu ya. Nah, jadi beda antara waspada dan panik gitu ya. Kalau kita waspada, kita jaga-jaga gitu kan, mencegah lebih baik daripada mengobati ya, dengan mengikuti arahan oleh para ahli ya, mencuci tangan, menjaga jarak ya, di rumah aja dan lain sebagainya. Nah, kalau kita panik, nah itu kita tidak punya pengetahuan yang baik mungkin ya, edukasinya kurang sehingga kita panik gitu. Nah, jadi dari sekarang ayo jangan panik ya, jangan panik, tetap waspada seperti itu ya. Karena kebanyakan kita itu karena paniknya malah terkena virus itu. Maka penting banget ya untuk menularkan energi positif. Kita harus terus berpikir husnuzon, kita harus berpikir positif agar pemikiran itu ya bisa berdampak baik untuk diri kita seperti itu ya. Nah, jadi penting banget untuk tetap berpikir positif, teman-teman sekalian. Jangan panik dan tetap waspada. Oke, next. Nah, selanjutnya, mari mengatasi dengan menyebarkan vibrasi positif. Meningkatkan getaran Anda adalah satu-satunya cara efektif untuk mencapai kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani. Oke, teman-teman sekalian. Nah, disinilah kita akan berbicara tadi ya terkait vibrasi positif. Nah, dengan bagaimana cara mengatasi tadi kepanikan itu? Nah, dengan menyebarkan vibrasi positif, menyebarkan getaran-getaran dan energi positif untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, next. Nah, apa itu vibrasi? Nah, mungkin dari tadi kan ngomongin vibrasi. Apa sih vibrasi gitu ya? Nah, vibrasi itu getaran ya. Arah positif ya atau negatif mempengaruhi semesta mendukung. Maka kita tadi menyebutkan vibrasi positif karena dia bisa saja getaran ini ke positif atau negatif. Nah, kita ini ke getaran yang positif ya, yang mempengaruhi semesta mendukung, semestakung gitu ya. Nah, itulah vibrasi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya muncul nih, apa sih dampaknya menyebarkan vibrasi positif?
ya. Tentu sangat banyak sekali dampaknya seperti itu ya. Nah, ini diantaranya. Vibrasi positif meningkatkan daya tahan fisik, ya. Bakteri baik aktif regenerasi sel antibodi. Nah, dengan kita menyebarkan energi positif ini, ya, itu bisa meningkatkan daya tahan fisik kita, gitu ya. Jadi kita tidak gampang sakit dan tidak gampang terserang virus ini, gitu ya. Karena virus ini akan cepat mendarat dan berkembang di tubuh kita kalau kita itu tidak kuat fisiknya, tidak kuat imunitasnya, gitu ya. Maka yang harus dijaga tuh iman dan imun, gitu ya. Nah, sehingga dengan kita menyebarkan energi positif seperti ini, ya, itu akan meningkatkan daya tahan fisik kita. Nah, sehingga dengan itulah kita bisa melawan virus yang mungkin telah mendarat di tubuh kita. Nah, dia akan kalah dengan imunitas kita, seperti itu ya. Nah, ini kita telah membuat ya 3 langkah ya bagaimana cara meningkatkan vibrasi positif. Ya. Yang pertama, mulailah dari pikiran dan hati yang jernih. Yang kedua, tingkatkan ibadah kapanpun. Yang ketiga, tularkan vibrasi di lingkungan Anda. Oke, kita akan bahas satu persatu, insya Allah. Yang pertama, mulailah dari pikiran dan hati yang jernih. Nah, sangat penting teman-teman sekalian untuk tetap memperhatikan pikiran-pikiran, kebiasaan yang masuk ke dalam kepala Anda, kepala kita semua. Pada awalnya sulit untuk menyadari banyak pemikiran yang terus membombardir pikiran kita sepanjang hari. Namun, dengan mulai memperhatikan pikiran yang tidak diinginkan atau negatif, kita bisa mulai menggantinya dengan pemikiran positif yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam pikiran kita, seperti itu ya. Nah, pikiran ini bekerja dengan keajaiban untuk meningkatkan vibrasi kita. Ketika saya mengatakan di program, maksud saya Anda memiliki pemikiran positif dalam pikiran Anda, sebuah pemikiran yang Anda tahu membuat Anda bahagia. Bahwa Anda menggantikan pemikiran negatif apapun yang masuk ke dalam pemikiran Anda. Kunci substansi pemikiran ini adalah meluangkan lebih banyak waktu untuk memikirkan pemikiran yang positif dan meminimalisir untuk memikirkan hal yang negatif. Nah, intinya teman-teman sekalian, ayolah kita mulai untuk berpikir positif, gitu ya. Artinya setiap informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, yuk kita filter, gitu ya. Dalam keadaan seperti ini, kita harus memfilter info-info yang masuk ke dalam otak-otak kita, gitu ya. Jadi kita harus memang benar-benar bisa memfilter agar informasi yang masuk itu adalah informasi yang positif, seperti itu ya. Nah, dengan inilah kita bisa membantu meningkatkan vibrasi positif. Jadi udahlah, nggak usah lagi mendengarkan info-info yang negatif ya, yang membuat kita jadi khawatir dan panik. Karena itu akan berdampak negatif untuk kita semuanya. Jadi berusahalah untuk terus mengkonsumsi informasi-informasi yang positif, seperti itu ya. Nah, inilah cara kita untuk meningkatkan vibrasi positif kita. Jadi mulai dari pikiran dan hati yang jernih, gitu ya. Nah, jadi dari pikiran akan turun ke hati, akan jadi tenang kalau kita itu mengkonsumsi info-info yang positif. Oke, next. Nah, maka disampaikan hati-hati dengan permainan pikiran dan hati, gitu ya. Karena kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan akan tersimpan pada pikiran bawah sadar kita, membuat pikiran jadi negatif. Nah, saat pikiran negatif, perasaan pun jadi cemas tak karuan. Ya, alam semesta membaca Anda selalu menginginkan kecemasan. Jika hal itu yang tersimpan di pikiran bawah sadar, itulah yang menyebabkan Anda jadi sakit. Nah, jadi kalau kemarin disampaikan oleh Bang Bisri itu mind is body is mind ya. Nah, jadi
pikiran kita itu ya tubuh kita gitu ya. Intinya ya pikiran dan hati itu saling berkaitan seperti itu ya. Saling berkaitan. Jadi kita harus memfilter apa yang masuk ke pemikiran kita ya, agar tadi yang saya sampaikan membuat hati kita pun tenang gitu ya. Nah, kalau yang masuk ke pemikiran kita itu apa yang kita pikirkan itu positif, hati pun akan positif, akan tenang. Nah, sebaliknya kalau kita itu mikirin hal-hal yang negatif ya, maka hati akan negatif juga, akan panik lah, timbul akan khawatir. Nah, disitulah kita akan melemah dan penyakit pun masuk, teman-teman sekalian. Jadi hati-hati dengan pikiran dan hati ini gitu ya. Nah, ini aja saya sampaikan, mind is body, body is mind. Nah, jadi pikiran kita tuh ya badan kita, dan badan kita artinya saling berkaitan gitu loh. Saling berkaitan. Apa yang Anda pikirkan akan berdampak dengan badan Anda gitu loh ya. Jadi hati-hati dengan pemikiran. Harus difilter, harus benar-benar positif apa yang kita konsumsi ya. Oke. Next. Nah, ini kebalikannya. Karena pikiran negatif dan hati yang kotor bisa menurunkan imunitas dan berakibat mudah diserang virus. Nah, ini yang telah saya sampaikan tadi ya di awal ya. Nah, di sini ada kisah menarik ya, pasien kanker dan dokter. Saya akan sampaikan ya sedikit, lumayan panjang sih. Ini ada sedikit cerita ya antara pasien kanker dan dokter. Oke, kita mulai. Sabar dan tawakal dapat menyembuhkan corona. Ya. Sejak awal bulan ini, setiap hari antara jam 11 sampai jam 11 malam sampai jam 1 pagi, saya membukakan pintu untuk suami yang baru pulang dari tugasnya di rumah sakit. Nah, ini ceritanya ya. Menemaninya berbicara sebentar sebelum tidur. Ya, sebetulnya ia amat sangat lelah, namun sudah menjadi kebiasaannya. Setiap malam sepulang bekerja selalu mengajak saya berbincang tentang pekerjaan hari itu. Dan alhamdulillah Allah menanamkan rasa ketertarikan pada saya untuk mendengarkannya. Nah, dari cerita antar dokter dan istrinya ya. Karena banyak sekali ilmu yang teramat berharga yang bisa saya peroleh dari perbincangan singkat. Saat ini musim pandemi COVID-19 ya. Setiap malam saya memperoleh informasi gratis mengenai COVID ini yang jelas real dan bukan hoax. Oke. Nah, sebagai seorang pulmonolog ya, yaitu ahli paru dan saluran pernafasan, ia menjadi pemegang kendali penanganan COVID-19 di 3 rumah sakit, Masya Allah, tempatnya bertugas dokter ini ya. Qadarullah, di 2 rumah sakit hanya suami saya seorang diri yang bertugas sebagai pulmonolog karena teman-temannya sedang off. Ada yang sedang cuti bersalin, beberapa dirumahkan akibat berinteraksi dengan penderita positif COVID-19 tanpa mengenakan APD di awal pandemi. Ada juga yang dirumahkan karena usianya cukup lanjut sehingga rawan terimbas bahayanya COVID-19 ini. Nah, dengan ilmu yang dimilikinya, ialah yang menentukan apakah seseorang suspek COVID-19 atau tidak. Screening ini dilakukan oleh dokter jaga di IGD ya, di bawah monitoring suami saya. Karena jika tidak, rumah sakit berkali-kali kecolongan, di mana pasien masuk dengan keluhan selain gejala COVID-19 ke IGD. Ternyata beberapa hari kemudian, setelah dirawat di ruangan biasa, dengan penanganan sebagai pasien biasa, pasien mulai menunjukkan gejala COVID-19. Setelah diuji swab, ternyata positif. Nah, betapa hal ini menggegerkan banyak orang yang pernah berinteraksi dengan penderita. Maka, dalam waktu seminggu, lebih dari 50-an orang petugas medis
ya menjadi ODP, orang dalam pengawasan COVID-19. Insya Allah. Di antaranya ada yang kemudian positif terpapar COVID-19 dan bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, belajar dari kasus-kasus itu, maka dilakukan screening ketat ya pada pasien-pasien yang datang ke IGD. Hasilnya diinfokan ke suami saya untuk bisa diambil langkah selanjutnya. Jadi, bisa dibayangkan betapa beratnya beban tugas suami saya. Entah berapa ratus pasien dalam sehari harus ia beri keputusan atasnya. Maka tak heran jam kerjanya bisa 17 sampai 18 jam dalam sehari, dengan tidur hanya 4 jam saja. Dari semua cerita suami, saya merangkum kisah mengenai para penderita COVID-19 ini menjadi beberapa kriteria. Yang pertama, penderita COVID-19 positif yang berat dan penuh kecemasan. Penderita jenis ini tidak mampu bertahan lebih lama karena efek pengobatan menjadi lemah akibat psikologis yang amat rapuh. Ya, tubuhnya tak bisa diajak bekerja sama untuk sembuh karena psikomatis yang berat. Akhirnya perjalanan sakit pasien ini berujung di kamar jenazah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, penderita positif COVID-19 yang berat namun sabar dan tawakal pada Sang Pemberi kehidupan, yaitu Allah. Pasien jenis ini cepat berangsur membaik, bahkan sudah bisa berjalan di ruang isolasinya dan kembali tertawa ceria. Suami pernah bertanya pada seorang pasien laki-laki berusia 34 tahun. Oke, kemarin itu kenapa sih napasmu kelihatan berat banget sampai meringis-ringis? Jawabnya, sampai meringis-ringis ya, kata dokternya. Nah, bapak ini menjawab gitu ya, ya Allah dok, menarik udara masuk ke sini menunjuk dada saja sudah sangat berat. Ditambah rasanya juga perih banget di setiap tarikan. Kayak ada serpihan kaca menusuk-nusuk di dalam dok. Subhanallah, berat sekali penderitaannya. Namun kini, ya alhamdulillah, segala puji bagimu ya Rob, ia sudah sehat kembali. Setiap suami saya visit, ya, berkunjung, kedapatan ia sedang mendengarkan kajian Islam di gadgetnya. Kalau tidak, suara murotal yang terus berkumandang. Ya, sakitnya bukan penghalang untuk semakin dekat dan pasrah kepada Allah. Maka kekuatan dan kembali sehat pun menjadi akhir untuk sakitnya. Ada kasus lain, pasien usia lanjut yang juga kondisinya sudah sangat berat. Allah memberikan anak yang soleh dan sangat berbakti sehingga anak ini memaksa kepada pihak rumah sakit untuk bisa menemani ibunya di ruang isolasi. Anaknya selalu mendampingi ibunya sambil membaca Al-Quran, menghibur ibunya dengan banyak bertanya kepada perawat tentang cara merawat ibunya supaya ia tidak perlu sering meminta bantuan perawat. Ia sangat paham betapa beratnya tugas para perawat ini di masa pandemi seperti ini. Kehadiran anaknya yang memotivasi ibunya ini membuat ibunya berangsur sembuh. Suami saya baru saja menjawab pertanyaan saya tentang ibu ini. Insya Allah besok sudah bisa pulang. Allahu Akbar. Padahal ibu ini adalah comorbid, gitulah ya, karena usia lanjut. Namun Allah mengizinkannya sembuh, Insya Allah ya. Nah yang ketiga, penderita COVID-19 ringan yang hatinya diliputi kecemasan dan kepanikan. Nah penderita ini tak seberat jenis kedua tadi, hanya ada sesak sedikit dan demam. Setiap kali suami saya visit ya mengunjungi pasien ini, dia sangat banyak bertanya dan tidak mau dokternya pergi. Ketakutannya begitu besar. Yang menambah masalah adalah istrinya sejak awal memaksa dengan berbagai cara untuk bisa menemani di ruang isolasi. Ya. Dengan berat hati pihak rumah sakit mengizinkan. Nah, jadi ini ciri kriteria pasien yang ketiga ya. Sakitnya itu
tidak terlalu berat, cuman tingkat kecemasan tadi ya, kepanikannya yang luar biasa. Oke, lanjut ya. Jadi istrinya tadi sampai istri pasien yang orang ketiga ini ya, yang sakitnya ringan tapi cemas ini izin maksa pihak rumah sakit agar bisa menemani di rumah sakit di ruang isolasi. Akhirnya dengan berat hati pihak rumah sakit mengizinkan. Namun ternyata ini berdampak buruk karena istrinya pun juga punya kadar kecemasan, ketakutan dan kepanikan yang sama dengan sang suami. Nah, ini masalah nih. Setiap hari kerjanya hanya memarahi perawat yang sangat sering dipanggilnya untuk hal yang tidak urgen. Ini apa yang terjadi? Pada hari ketiga, suaminya pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kondisi parunya sesungguhnya masih di level aman. Ketakutan yang berlebihan yang membuat maut cepat menghampirinya. Nah, itu yang ketiga, teman-teman ya. Nah, yang keempat, penderita positif COVID-19 ringan yang selalu berusaha untuk tenang, sabar dan tawakal. Pihak rumah sakit tidak bisa menginapkannya karena kapasitas ruang isolasi yang penuh. Maka mereka menjalani perawatan di rumah saja dengan mendapat obat dan pemantauan dari suami saya. Dokter tadi yang di awal ya, sama istri kan lagi bercerita nih. Hari ini memasuki hari ke-15 dan kondisi mereka semakin membaik. Tidak ada lagi demam, sakit kepala ataupun pemberat lainnya. Itu yang keempat. Yang kelima, penderita positif COVID-19 yang sangat berat dan sudah tak sadarkan diri. Pasien ini sudah memasuki end stage, di mana kesembuhan adalah mukjizat dari Allah. Namun sampai saat ini, suami saya belum melihat mukjizat itu datang, sehingga perjalanan sakitnya pasien ini berujung di kamar jenazah. Nah, dari kelima kriteria pasien di atas sangat jelas terlihat penyakit seberbahaya COVID-19 dapat sembuh apabila, nah dengar nih, apabila hati penderitanya diliputi ketenangan, pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah sambil yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menyembuhkan sakitnya. Yang menyembuhkan bukan obat, ya, obat hanya perantara, namun rahmat Allah pada mereka yang mau mendekat padanya, itulah obat yang sesungguhnya. Jadi, apakah mereka yang wafat semuanya itu tidak sabar dan tidak tawakal? Nanti dulu, jangan menyimpulkan seperti itu. Kisah di atas adalah kisah yang mewakili puluhan pasien positif COVID-19 yang ditangani oleh suami saya. Adapun selainnya, saya yakin Allah Maha Tahu bahwa kematian lebih baik baginya karena Allah menghadiahinya dengan syahid yang menjadikan surga nan indah sebagai tempat kembalinya. Dan kabar insya Allah ya. Dan kabar lainnya adalah atas izin Allah sudah banyak pasien COVID-19 yang sudah sehat sehingga sudah dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing. Semoga wabah ini segera berakhir. Nah, ini ceritanya di Bogor 29 Maret 2020. Bu Iin Indriani, istri dari Dr. Rahmadi Iwan Guntoro SPP. Nah, itu teman-teman sekalian ya. Ini adalah cerita sang istri ya. Istri dari dokter penanganan pasien COVID-19 ya. Tadi kesimpulan di akhir telah kita tahu bersama ya. Jadi begitu pentingnya teman-teman sekalian untuk tetap berpikir positif ya, tetap husnudzon sama Allah seperti itu ya. Karena Allah menyampaikan ya dalam hadis qudsi bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kepada Allah gitu ya. Nah, jadi kita harus terus berusaha untuk berpikir positif ya, bagaimanapun keadaannya. Wah, ini kan udah ajal dan sebagainya. Oke, itu babnya lain lagi. Kita selaku manusia itu hanya bisa berikhtiar, berusaha dan berdoa teman-teman sekalian. Selebihnya kita serahkan diri kita, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Ya, kepada Allah sang pemilik kita semuanya. Gitu ya.
Oke, ini cerita sangat menarik ya, walaupun panjang, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, next ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Kurangilah mengakses informasi negatif mengenai COVID-19. Maka dari di awal saya tidak menyampaikan jumlah yang meninggal, karena itu adalah informasi negatif. Saya menyampaikan tadi jumlah yang sembuh, seperti itu ya. Biasakan memberi respon positif dan terus berusaha menjernihkan hati. Nah, hati juga nih ya, nanti kita akan bahas juga. Harus jernih juga, gitu ya. Maka dua hal penting yang harus ditingkatkan ketika masa seperti ini adalah iman dan imun, teman-teman sekalian. Yuk lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit ini Allah yang kasih, dan tidak ada orang yang bisa mencabut penyakit ini
tertutup gitu ya, bertemu dengan dosen-dosen mahal, jadinya terhalang seperti itu ya. Dan juga aktivitas lainnya juga, karena saya juga aktif di organisasi, tentu sangat berdampak sekali di kegiatan saya. Dan juga agenda lain juga yang telah kita agendakan semuanya harus tercancel. Nah, ini pintu yang tertutup. Nah, pintu yang terbuka apa? Hikmahnya apa? Nah, selama ini ya, selama wabah ini kan kita di rumah aja nih, di rumah aja. Maka pintu yang terbuka, kita bisa lebih dekat dengan keluarga gitu ya. Seorang ayah bisa memaksimalkan perannya untuk memberikan pendidikan untuk anaknya, karena mungkin selama ini sibuk oleh pekerjaan. Dan juga kebalikannya, anak juga ya, saya juga anak, itu bisa memaksimalkan peran untuk berbakti kepada orang tua. Dan juga di antara pintu yang terbuka ya, kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala juga, seperti itu ya. Dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Nah, kalau ini pintu yang tertutup dan terbukanya punya Bang Bistri ya, kemarin ini telah beliau sampaikan. Nah, mungkin teman-teman semuanya ya yang nonton video ini, coba tuliskan di kolom komentar kira-kira pintu apa yang terbuka, yang tertutup akibat wabah ini, dan pintu apa yang terbuka gitu ya. Coba ya tulis ya di kolom komentar ya. Nanti akan saya baca satu persatu, insya Allah. Oke, clear ya. Jadi pasti ya sangat berdampak sekali dengan apa yang kita berdampak sekali dengan kegiatan kita ya. Dan yakinlah tadi, innamal usri yusra gitu ya. Setiap pintu yang tertutup ada pintu lain yang terbuka. Nah, maka jangan keluhkan ya, stop untuk mengeluhkan pintu yang tertutup ini, dan ayo bersama-sama kita cari nih pintu apa yang terbuka ya. Clear ya. Oke, tadi yang pertama ya, kita mulai dengan pikiran positif. Next, yang kedua tadi, tingkatkan ibadah kapanpun. Nah, ini Thabit Al-Banani berkata, saya tahu kapan Allah mengingatku. Orang-orang pun merasa khawatir dengan ucapannya, sehingga mereka pun bertanya, bagaimana kamu mengetahuinya? Thabit menjawab, saat aku mengingat Allah, maka dia mengingatku, kata Thabit Al-Banani. Nah, ingatlah Allah. Nah, ini juga dalam Al-Quran disampaikan, Allah berfirman, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Yang berbunyi, fadhkuruni adzkurkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di masa-masa seperti ini yang saya sampaikan di awal, yuk kita tingkatkan iman dan imun kita, teman-teman sekalian. Maka tidak ada pilihan lain ya. Ketika saat seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh membahasakan, ini adalah sebuah kode keras ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang selama ini sangat intens bertemu dengan makhluk ya. Baik itu pekerjaan kita, baik itu kuliah kita, dan lain sebagainya, kita sangat intens sekali bertemu dengan makhluk, sehingga jarang untuk ketemu sama Allah. Dan ironisnya, terkadang kita hanya datang kepada Allah ketika ada butuhnya saja, gitu ya. Nah, maka mari yuk teman-teman semuanya, di saat-saat seperti ini kita kembali kepada Allah, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha segalanya ya, yang memberikan kita rezeki ya, yang memberikan kita kesempatan, waktu, kehidupan, dan lain sebagainya gitu ya. Yang mana ketika kita ingin menghitung nikmat itu tidak akan pernah bisa, teman-teman sekalian. Maka yuk syukuri nikmat yang ada ya, dan mari kita berusaha untuk menjadi hamba terbaik Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang pertama ya, kiat untuk mendekatkan diri kepada Allah di masa COVID-19 ini, yang pertama, mari jangan pernah bosan untuk husnuzon sama Allah ya, berbaik sangka kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, boleh jadi ya kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Simpelnya, ringkasnya gitu ya. Apapun yang Allah berikan kepada kita, yakinlah itu yang terbaik untuk Allah untuk kita menurut Allah, gitu ya. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, teman-teman. Allah memberikan apa yang apa yang kita butuhkan, ya, bukan apa yang kita mau. Karena terkadang apa yang kita mau itu enggak kita butuhkan, gitu ya. Jadi jangan sampai kita suudzon sama Allah, ya, dan mari terus husnudzon sama Allah. Apapun yang datang untuk kita itu semuanya baik. Terlebih untuk kita semuanya, kaum muslimin, semua perkara kita itu baik, ya. Kalau ditimpa musibah, kita harus bersabar, dan kalau kita dapat nikmat, ya, kita harus bersyukur, gitu ya. Oke. Yang pertama, jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, nah ini yang berat nih, bersabar. Sabar ini gampang diucapkan namun susah untuk dipraktekkan, ya. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 35, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Intinya yuk kita bersabar. Kalau dalam syair Arab disampaikan, ya, man sobaro zofiro, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia, ya. Oke, itu yang kedua, bersabar. Yang ketiga, nah ini bersyukur, ya. Sabar dan syukur itu adalah dua kesatuan satu kesatuan, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus bersabar dan bersyukur. Yang saya sampaikan, ketika kita ditimpa dengan musibah, ya udah yuk bersabar. Dan ketika kita ditimpa dengan nikmat, ya, kita harus bersyukur. Allah juga menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jikalau kalian, ya, mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah. Dan jikalau, ya, kalian mengkufur nikmatku, kata Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Dan ini di Quran surah Ibrahim ayat 34 Allah menyampaikan yang artinya, dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah, ya, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Yang tadi, ya, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Nah, jadi mari kita berusaha menjadi hamba terbaik Allah, hamba yang pandai bersyukur, ya, teman-teman sekalian. Nah, ini yang tadi nih. Oke, yang keempat, setelah sabar, syukur, nah yang keempat tawakal, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Artinya sebab bukanlah penentu, tapi Allah yang maha menentukan. Oke. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal juga, kita selaku hamba hanya bisa berikhtiar, berdoa, ya, teman-teman sekalian. Selebihnya yuk kita serahkan kepada Allah Maha Segala Maha. Kita tawakal yang maksimal. Tapi ingat teman-teman sekalian, tawakal itu punya syarat. Jadi nggak langsung ya udahlah kita tawakal aja. Jangan. Jadi sebelum tawakal kita ada syaratnya. Apa? Kita harus ikhtiar dulu, ya, harus doa dulu. Jadi ketika masa COVID-19 ini, sebelum kita tawakal, kita harus ikhtiar dulu. Berusaha apa? Ya tadi, ikutin arahan pemerintah, ya, para ahli untuk jaga jarak, di rumah aja, cuci tangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk ikhtiar kita. Sehingga dengan itu semua, ya, insya Allah bisa memenuhi syarat kita untuk tawakal yang maksimal, insya Allah, ya. Nah, maka timbul pertanyaan teman-teman sekalian. Saat seperti ini, ya, di rumah aja ini, kira-kira teman-teman sekalian, ibadah baru apa yang rutin Anda lakukan? Yang kedua, ibadah apa yang lebih Anda tingkatkan? Nah, ini menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama, ya, dan usahakan kita bisa menjawabnya teman-teman sekalian. Dan kalau memang sampai detik ini belum ada, yuk coba kita lakukan, gitu ya. Tadi karena
tidak ada jalan lain ya, kecuali kembali kepada Allah, kecuali lebih dekat kepada Allah Maha Segala Maha. Dan jelaslah sudah, pada masa seperti ini berdoa menjadi aktivitas yang menyenangkan.
saling support, dan semoga ini menjadi amal kebaikan ya, menjadi amal jariah kita semuanya, dan semoga dengan donasi kita seberapapun ya bisa menjadi pemberat timbangan amal kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena sedekah kita itu ya yang dilihat bukan nominalnya gitu ya, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya ya, bukan nominalnya tapi keikhlasannya teman-teman sekalian. Maka sekali lagi saya mengajak, yuk teman-teman sekalian, cukup dari rumah tuh hashtagnya, kita bisa membantu, ikut peduli ya, menjadi orang yang peduli untuk melawan wabah COVID-19 ini ya. Jadi nanti jangan lupa diklik linknya di bawah insyaallah, dan dengan itu bisa membantu, bisa berkontribusi ya menjadi orang yang melawan COVID-19 ini. Oke, sekian teman-teman sekalian, dan di sini ada sedikit quotes keren